Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, di sini kan saya belum kenal dengan kalian ya. Oke, dimulai dari saya dulu ya perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Praja Marta Diraja dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan Bimbingan dan Konseling. Oke, selanjutnya kalian memperkenalkan diri ya, dimulai dari yang depan dulu. Oke, mulai. Hai, nama saya Aisyah. Hai, nama saya Nurul. Hai, nama saya Bayu. Hai, nama saya Dono. Oke, kalian sudah mengenalkan diri kalian masing-masing. Selanjutnya, biar mempersingkat waktu, kakak di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang bakat dan minat. Nah, materi tersebut tuh ada pengertian bakat, ada pengertian minat, dan juga apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya bakat dan minat, dan juga apa sih faktor-faktor yang mendukung pengembangannya bakat dan minat, dan yang terakhir ada juga bagaimana sih cara mendeteksi bakat dan minat. Oke, kita mulai ya. Oke. Apa itu bakat? Apa itu minat? Ada yang Tidak tahu, Kak. Belum tahu, Kak, tapi pengen tahu. Oke, siap. Kakak jelaskan ya. Bakat adalah kemampuan terhadap sesuatu yang menunjukkan kemampuan di atas rata-rata yang telah ada pada diri kita secara alamiah dan perlu dilatih untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, bakat ini juga bukanlah merupakan sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Bakat akan muncul ketika kesempatan untuk berkembang akan atau dikembangkan, sehingga mungkin saja seseorang tidak mengetahui dan mengembangkan bakatnya sehingga tetap merupakan kemampuan yang talent. Nah, jadi bakat itu sesuatu yang ada pada diri kita yang menonjol, dan ketonjolan itu pun harus dikembangkan agar bakat kita tuh akan terlihat. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke minat ya. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan, senang dan rasa puas. Nah, minat juga adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, dan rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan, minat itu suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Yang diminatinya tuh apa sih? Misalnya Bayu minatnya di bahasa Inggris mungkin, atau di Dono mungkin bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu minatnya. Begitu. Oke. Di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya bakat. Yang pertama ada interest atau minat, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada penilaian atau value. Nah, interest atau minat ini adalah suatu bakat tidak akan berkembang dengan baik apabila anak yang bersangkutan tidak memiliki interest atau minat terhadap bakatnya. Misalnya, anak dengan bakat matematika, bakatnya tidak akan berkembang tanpa adanya ketertarikan atau minat sang anak terhadap hitung-hitungan. Jadi tidak ada minat untuk hitung-hitung. Jadi misalnya tuh Aisyah suka matematika, tapi Aisyah tuh bakat di bidang matematika, tapi dia tidak suka hitung-hitungan. Berarti Aisyah tidak akan berkembang dengan bakat matematikanya kalau tidak suka dengan hitung-hitungan tersebut. Oke. Ada juga anak dengan bakat musik, tapi bakatnya itu tidak akan berkembang jika irama dan nada itu tidak ada ketertarikan. Begitu. Jadi dan seterusnya, mungkin dari olahraga, dari apapun mungkin itu kalau tidak ada ketertarikan, mungkin bakatnya itu tidak akan berkembang begitu. Oke, yang kedua ada motivasi. Oke, di sini bakat anak kurang berkembang atau tidak menonjol apabila ia tidak memiliki motivasi atau dorongan dalam dirinya sendiri untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Motivasi berhubungan
dengan kuatnya daya juang anak untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Jika kurang memotivasi untuk menjadi olahragawan, maka seorang anak dengan bakat sepak bola maaf, kakak agak kurang sehat Iya ya. kak, tidak apa-apa, Jadi cepet sembuh kak. gesrak sedikit. Oke. Nah, sampai mana Yang tadi? motivasi untuk menjadi Oke, olahragawan kak. jika kurang motivasi untuk menjadi olahragawan, maka seseorang anak dengan bakat sepak bola menghadapi rintangan kecil saja dalam belajar sepak bola akan menghilangkan semangatnya dalam berlatih. Jadi bakat juga harus ada motivasi dalam diri kita, sehingga bakat juga akan terlihat dan menimbul berkembangnya bakat tersebut begitu. Selanjutnya kita ada penilaian. Palu atau penilaian adalah bagaimana seseorang anak memberi arti atau penilaian terhadap bidang bakat yang dimilikinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa meskipun bakat adalah suatu berkah yang dibawa seseorang dari lahir, bakat tersebut tidak memberi manfaat besar baginya selama anak yang bersangkutan tidak menghendaki bakat tersebut. Dalam hal ini diperlukan bimbingan dan dorongan atau dukungan dari lingkungan, baik dari orang tua secara khusus dan masyarakat pada umumnya, atau dari teman pun bisa dorongan. Nah, gitu. Jadi penilaian itu bukan apa ya, penilaian itu apa sih yang ada di dalam bakat diri kita tuh, itu penilaian ya. Jadi ya meskipun bakat itu berkat, tapi ya apa ya, tidak akan tidak akan memberi bakat besar, itu cuman pada diri kita saja berkat bakat tersebut. Nah, kita mungkin. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Yang pertama itu ada faktor inter. Faktor inter itu ada dua, faktor bawaan dan ada faktor kepribadian. Nah, faktor bawaan atau genetik ini merupakan faktor yang mendukung pengembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Oke, faktor hereditas sebagai faktor pertama munculnya bakat. Dari segi biologis, bakat sangat berharga. Sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual, sekuensial, teratur rapi dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan masalah spesial, nonverbal, estetik dan artistik secara atletis gitu. Yang kedua ada faktor kepribadian. Nah, faktor kepribadian ini keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak bergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan udah ya faktor internal. Oke, sekarang kita ke yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada faktor lingkungan, ada faktor keluarga. Iya, faktor lingkungan. Nah, lingkungan itu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan ada lingkungan sosial. Nah, faktor lingkungan itu merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Nah, faktor lingkungan itu ada beberapa yang tadi, yang keluarga, sekolah, dan sosial. Nah, di lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Nah, yang kedua adalah lingkungan sekolah. Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar, proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat, karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Nah, yang ketiga adalah lingkungan sosial. Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Jadi akan ditonjolkan minat bakat ini di lingkungan masyarakat begitu, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Oke. Bapak sambil duduk aja ya, Iya kak, tidak apa-apa agak kak. kurang sehat ya. Oke.
Nah, yang ketiga itu ada cara mendeteksi bakat dan minat. Yang pertama, lakukan yang kita mau dan suka. Nah, cara terbaik untuk melihat minat dan bakat kita terhadap suatu hal adalah dengan melakukan segala sesuatu secara totalitas, agak setengah-setengah, nggak sampai terburu-buru ya, setengah-setengah aja ya. Jadi artinya nggak cuma sekedar suka aja. Kita juga perlu menggali lebih dalam tentang potensi tersebut. Misalnya ketika kita suka bermain musik, kita bisa mengasah kemampuan kita dengan cara ikut les musik. Kalau misalkan kita suka olahraga bola, nah kita juga harus bisa berlatih agar kita bisa meningkatkan skill kita dalam sepak bola tersebut begitu. Dan juga ada suka berhitung-hitungan, suka berpuisi, berarti kita harus berlatih menghitung, menggali terus materi-materi dan juga bisa berakting dalam berpuisi begitu. Oke, yang kedua ada jangan takut mencoba. Aktif di berbagai organisasi, ekskul atau mengikuti kegiatan lain di dalam maupun di luar sekolah. Maaf. Bisa membantu kita menemukan minat dan bakat kita. Nah, saat kita ingin melakukan sesuatu, dorong diri kita sendiri untuk aktif ikut berbagai kegiatan. Misalnya kita suka menyanyi, kita bisa bergabung dengan paduan suara sekolah. Tertarik dengan olahraga basket, kita bisa daftar menjadi salah satu anggotanya. Bisa atau enggak menjalani kegiatan tersebut, kita akan tahu saat kita sudah terjun di bidang tersebut. Jadi kita masuk aja dulu, daftar dulu ataupun ikut. Nanti setelah setelah menjalani di dalam pertengahan, kita akan bisa merasakan bagaimana sih bakat kita tuh, oh jadi begini gitu. Nah, kalau kita nggak mau mencoba, kita nggak akan pernah tahu apa yang benar-benar kita mau dan ingin kita lakukan gitu. Jadi kita tuh harus mencobanya, jangan takut mencoba gitu. Yang ketiga ada tes bakat dan minat. Biasanya tes ini dilakukan selama kurang lebih 4 jam yang terdiri dari wawancara dan tes. Tes ini terdiri dari tes kemampuan umum atau inteligensi, sikap minat, serta kepribadian. Tes ini sebenarnya enggak wajib dilakukan, tapi tes ini bisa membantu kita menggali potensi yang kita punya. Nah, sebelum melakukan tes ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pastikan tubuh kita dalam keadaan fit dengan cukup tidur dan sarapan sebelum tes. Karena biasanya tes bakat dan minat dilakukan di pagi hari. Setelah melakukan tes ini, kita bisa mengobrol langsung dengan psikolog untuk mengetahui hasil tes tersebut. Bisa berbincang-bincang begitu. Terus mungkin ya kayak gitu materi yang bisa saya paparkan, oke? Nah, Bapak ingin tanya, apakah kalian merasakan suasana di pertemuan ini menyenangkan, kurang menyenangkan, atau sangat menyenangkan, atau tidak menyenangkan sama sekali? Menyenangkan sekali, Kak. Oke, Pembawaannya ya. tidak garing dan seru sekali. Oke, ya siap. Kalau Ya, dari ya, saya, Isa, ya. Kak, Ya. dari Oke. Nurul, seru juga, Kak. Seru, Oke. ganteng lagi, Kak, kakaknya. Oke, kalau topik yang dibahas itu sangat penting gak sih buat kalian? Atau kurang penting atau agak penting? Sangat penting sekali, Kak, karena materi ini cocok banget buat kami dan juga bisa mengenal tentang minat dan bakat lebih jauh, Kak. Bagaimana dengan saya dalam penyampaian materinya tuh mudah paham atau enggak? Kalau menurut saya, Kak, paham sekali karena ini cocok banget buat kita dan juga Iya. pembawaannya Kakak mungkin Oke, agak terbelit iya. tapi paham, Siap. Kak. Oke, kalau kegiatan yang diikutinya oleh peserta didik, ya sama kalian, menarik gak untuk diikuti? Atau agak menarik atau tidak menarik sama sekali? Kalau menurut saya sih menarik, Kak, menarik Oke. sekali pembawaannya Kakak juga seru, nggak boring, nggak terlalu tegang juga, jadi Oke. bisa diambil, Oke, jadi bisa dibawa enjoy, Kak, sama kami juga mungkin begitu, Kak. itu materi yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Mohon maaf sekali ya teman-teman bila ada pemaparan yang kurang lengkap kepada kalian, atau juga karena saya mungkin sekarang lagi gak fit ya, jadi mohon maaf sekali, dan terima kasih juga atas partisipasinya telah mengikuti kegiatan ini. Oke, terima kasih ya.
apa lagi ya? Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah bel. Saatnya Kalian boleh istirahat. ya. Terima kasih semuanya. It's time to Assalamualaikum. have break. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih atas Boleh informasi minta Kak. fotonya ya, Kak? Bermanfaat. Boleh ya Kak? Boleh ya Kak? Boleh ya? Baik. Terima kasih Kak. Kantin, gaskan. Yuk. Gas. Yuk.